Di dalam pembacaan Alkitab ini, kita perhatikan bahwa apa yang difirmankan Tuhan kepada Yehuda, bahwa Allah akan menghukum Yehuda dan Israel ini, digenapi atau tidak. Kalau kita baca ini, bahwa Allah akan menghukum umatnya dan akan dibawa sebagai tawanan di Babel, tergenapi atau tidak? Nah, sekarang di dalam tergenapi firman Tuhan ini, di dalam kerajaan Yehuda, di dalam Israel ini, ada orang-orang yang berkenan kepada Tuhan atau tidak? Ada toh? Nah, orang-orang yang berkenan kepada Tuhan ini turut kena akibat firman Tuhan dan perbuatan-perbuatan Raja Yehuda dan Israel, atau disingkirkan Tuhan? Hah? Ayo tak tanyai. Hah? Kena akibatnya apa enggak? Kena. Nah ini kerap kali orang Kristennya enggak ngerti. Ibu-ibu baik, ibu-ibu percaya Yesus, ibu-ibu cinta Yesus, ya sembahyang, ya baca Alkitab, tapi suamimu ndak karu-karuan, lalu kena marah Tuhan, lalu kena hukum Tuhan, ibu-ibu kena akibatnya ndak? Hah? Lalu kamu bilang apa? Loh Tuhan, aku kan cinta engkau, kok nanggung ya Tuhan, betul ndak? Karena apa? Karena ibu-ibu tidak belajar, bapak-bapak tidak belajar. Nah, lalu orang tua kita berbuat dosa, lalu Allah marah, lalu anak-anaknya kena enggak? Kena akibatnya. Jangan lalu bilang, enggak, aku dilindungi. Akibatnya tetap kena. Saudara tahu? Pada waktu bangsa Yehuda dan bangsa Israel ditawan ke Babel, Daniel ikut ketawan enggak? Tawan. Turut-turut diseret-seret enggak? Hah? Anak raja turunan bangsawan suruh jalan kaki, enggak suruh naik kereta, suruh jalan kaki dari Yehuda ke Babel. Bayangin saudara. Enggak pernah jalan jauh, dia diseret-seret loh. Dirantai, enggak lalu anak-anak raja lalu dilepas suruh jalan, enggak, kok enak, dirantai. Kira-kira kalau rantai zaman sekarang, ibu-ibu seneng rantai mas toh? Ya enggak apa-apa, mau eplek-eplek enggak apa-apa, tapi kalau rantai orang penjara, kakinya dirantai, tangannya dirantai, bakal lecet semua enggak? Anak raja. Jalannya kurang, biar dipecut. Saudara tahu. Lalu kira-kira kalau kayak Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu gerutu enggak sepanjang jalan? Hah? Enggak lah. Kalau saudara gerutu enggak kira-kira? Hah? Gerutu enggak? Gerutu ya toh? Kalau gerutu waktunya diperpanjang Tuhan atau malah diperpendek? Loh, tahu ya? Ngerti ya? Ngerti? Tapi kok dilakukan kenapa? Saudara tahu, saya kerap kali itu tanya Tuhan begini. Saya lihat Tuhan, orang itu kan ya baik sih Tuhan. Sudah tak suruh sembahyang ya sembahyang, bangun pagi, baca Alkitab, baca. Kok masalahnya enggak selesai-selesai sih Tuhan? Kenapa? Saudara tahu, Tuhan itu tidak bisa ditipu. Kelihatannya di luar sudah, tapi hatinya belum beres. Tuhan itu tidak bisa ditipu karena Allah itu melihat hati yang terdalam. Maka dari itu saya katakan kepada saudara, motivasi, periksa diri, selalu belajar rendah hati, terbuka di hadapan Allah. Selama engkau masih ada rasa tinggi hati, kesombongan,
kau dipencet Tuhan terus. Jangan enak-enak. Saya kenal seorang di Jakarta. Orangnya itu bekas direktur. Yes, dia bekas direktur. Jadi kalau jalan aja, kalau ngomong kelihatan. Saya ketemu pertama kali, wah orang ini saya bilang, wah ini sombongnya luar biasa. Keakuannya itu selalu dia merasa berhasil. Apa artinya? Akhirnya tidak punya kerjaan, kerja sendiri gagal, dipencet Tuhan terus. Pencet terus. Selama tidak menyalipkan diri dan merendahkan hati, pencet Tuhan, tidak punya kerjaan. Makan untuk besok tidak tahu. Dari bulan ke bulan tidak tahu. Anaknya sekolah luar negeri tidak bisa bayar, bayangin. Tidak bisa ngirim. Karena tahu pencet. Utangnya malah membengkak. Dari 175 juta sudah tidak bisa bayar, jadi 300 juta. Rumahnya bakal disita. Terus akhirnya dia terus tambah hari, tambah dididik Tuhan. Peka! Sampai saya itu heran. Peka! Dipakai Tuhan. Lalu, untuk orang lain, wah selesai. Tuhan ngomong ini beres. Untuk dirinya sendiri, tidak beres-beres. Saya bilang, Tuhan, salahnya di mana? Biarin. Kalau belum jepeng, belum. Sampai akhirnya dia bilang, "Dahlah aku rela, apapun rela. Tidak bisa ngirim anak, sudah urusan Tuhan. Pokoknya anakku mati kelaparan ya sudah urusanmu. Sudah. Aku sudah benar-benar nyerah. Nyerah, terus terang. Diapain? Ya. Dikatain orang? Ya, sudah. Apa ya, sudah. Apa ya, akhirnya saudara? Luar biasa. Setelah menyerah total, Allah angkat kembali. Bagaimana caranya? Apa langsung dapat uang maplok dari langit gedebok terus saya bayar kok enak? Padahal Allah itu kaya, betul enggak? Nah, kalau Allah aspalnya ditendang aja masih kan geludung, karena jalanannya kan mas. Ya tahu, kerikilnya ditendang aja klidik, cukup enggak bayar? Wong bintang jatuhan punya, diberikan kamu aja ndak kuat dunianya, ndak kuat nerima bintang satu, ndak bisa bayar, ndak bisa melunasi. Tapi Tuhan bagaimana caranya? Lalu dia berdoa, Tuhan aku ndak sanggup bayar ini, terserahlah. Rumah mau disita ya sudah biar, mau diapa-apain sudah tak serahkan, terserah dah Tuhan. Aku tahu engkau sedang ajar aku rela. Apa terjadi? Tuhan berkata, kamu menghadap bank. Sudah rela, sudah. Lalu orang itu bilang apa? Ini adiknya direktur sendiri ngomong, rumahmu itu kontrakan. Kalau tidak bakal disita. Sebab aku kenal kakakku model apa. Tidak bakal dia memberi keringanan bunga 1 sen pun sama kamu. Dia bilang, udahlah terserah urusan Tuhan. Terus dia ngajukan ke sana, dia bilang, Pak, bagaimana Pak kalau saya dibebaskan dari bunga-bunganya ini, saya tidak bisa bayar. Dan saya mau berjuang, saya akan usahakan untuk membayar pokoknya, tapi bunganya tidak bisa. Ajukan saja. Wah, ketusnya luar biasa. Diajukan. Belum dijawab, adiknya datang. Hei, cepet-cepet, rumahmu kontrakin. Mbok, berapa saja biar, supaya tidak disita sama bank. Sebab sudah siap-siap. Dia bilang, dah biarlah urusannya Tuhan. Apapun yang terjadi. Lalu apa? Ada orang datang. Sebelumnya itu datang bilang begini, utangmu berapa? 300 juta. Pokoknya 175. Udahlah, nanti kita rame-rame yuk, ditanggung bersama supaya kami tanggung. Seneng toh? Seneng. Wah, bakal ditanggung rame-rame. Lumayan, Tuhan sudah mulai kerja. Apa terjadi? Besoknya langsung surat itu datang ke rumah dia, surat dari bank. Di ACC cuma bayar pokoknya 175 juta. Wah, dia bilang, puji Tuhan,
lalu mau nemuin orang yang rame-rame mau bayar nolong ini. Apa terjadi? Dia sedang pergi ke kantor karena dia sudah punya kerjaan. Istrinya telepon, "Pak, orang yang rame-rame itu yang mau bayar itu mundur semua, Pak." Kira-kira kakinya bakal etek. Satu lagi enggak. Tapi dia berkata gini, "Tuhan, kalau engkau sudah mengerjakan, tidak mungkin engkau tidak menyelesaikan. Kalau aku ditinggalkan teman, Yesus tidak pernah meninggalkan aku." Pada waktu dia bawa ini, dia berkata sama bosnya, "Bos, saya tak pergi semua menemui orang itu ya, Bos." Kenapa? Karena dibatalkan. Oke? Dia lalu nemui salah satu orang ini, dia bilang, "Kenapa kok dibatalkan?" "Semua kecewa dan mundur." "Ya sudah, enggak apa-apa." Lalu orang ini satu ini ngomong gini, "Itu betul-betul ada toh suratnya." "Surat apa?" "Bahwa kamu bunganya dibebaskan." Ini fotokopinya." "Wah, ayo coba pergi ke bank sendiri, saya tidak percaya." Nah, diajak nih orang ke bank, lalu tanya sama bagian anak buahnya, bosmu mana?" "Oh, pergi ke luar negeri." "Coba minta aslinya ini, betul enggak ini dibebaskan, ini dari bosmu?" Terus dia bilang, "Betul, Pak, memang betul kok, ada kok Pak aslinya, dan itu saya yang nerima, dan ini memang betul dari bos." Jadi benar-benar mau dibebaskan asal bisa membayar kontan anunya ini. "Iya, Pak." "Suratnya coba bawa sini, saya mau lihat." Keluarin semua surat rumahnya, dikeluarkan sama orang ini. "Berapa utangnya?" 175 juta. Langsung dia ngambil cek dari kantongi, tulis sendiri, krek 175 juta cash. Bawa keluar, saudara tahu. Lalu dia bilang, "Allahku batal pun batal kalau Allah perintahkan satu orang yang bayar segala perkara itu." Saudara tahu? Nah, Alkitab berkata, kekristenan adalah pribadi, tidak ikut-ikutan. Lalu dia berkata apa? "Bebas. Kapan kamu bayar?" "Tidak tahu, terserah Tuhan." Saudara tahu, kalau Allah sedang gerakkan hati seseorang, tidak ada yang berani membantah. Betul tak? Maka dari itu berapa? 175 juta. Loh, masalah saudara berapa? Lebih gede apa kecil? Kok tidak selesai? Karena gerutu. Karena hatimu belum beres sama Tuhan. Saudara tahu? Allah tidak pernah bohong. Allah tidak pernah tidak menyelesaikan setiap masalah anaknya. Apakah kasih Allah berbeda? Kamu selalu berkata, "Iya, kalau Yusa ya disayang-sayang." Ayo ngomong gitu enggak? Ayo jujur. Kalau aku kok enggak minta, enggak dikasih-kasih ya, itu sama saja dengan apa? Ngomongi bapakmu. Tuhan, pada mbak anakmu bilang gini, "Kalau cici ya disayang-sayang, kalau aku ya enggak." Kurang ajar enggak? Saudara tahu? Engkau kerap kali menghakimi Allahmu. Dengan tidak sadar perkataanmu ini menghakimi Allahmu. Maka dari itu saudara cepat bertobat kembali. Kita boleh menerima akibat, tetapi Allah akan membela kamu pada waktunya. Ada waktunya yang harus dibayar. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, dia diseret-seret sampai ke Babel. Ada waktunya, turut menderita, masuk di dalam tawanan, masuk di dalam kamp penderitaan. Tidak masalah, tapi dia tetap mengharap kepada Allahnya. Dan Raja Nebukadnezar mengeluarkan perkataan untuk membela, untuk menolong orang-orang yang berharap kepada Allah. Maka keluar perintah daripada Raja Nebukadnezar, di mana dicari orang-orang bangsawan loh, yang sudah jadi tawanan loh,
Apa itu kebetulan? Tidak ada peristiwa kebetulan di dalam kekristenan. Allah merencanakan dan Allah akan menyelesaikan. Saudara tahu? Dan pada waktu keluar masalah itu, Daniel, Sadrah dan Mesakh dan Abednego masuk di dalam kelompok yang dipilih. Pindah daripada tawanan masuk ke dalam istana raja. Dan karena harapnya hatinya tulus dan bersih, masalahnya segera diselesaikan dan dia jadi wakil raja. Saudara tahu? Kehidupan kekristenan adalah pribadi dan tidak ikut-ikutan. Kita kerap kali bekerja pada satu perusahaan. Kita kerap kali bekerja di dalam satu naungan. Kalau bos kita berbuat dosa, kita ikut. Tidak masalah. Asal hatimu melekat kepada Tuhan, Allah sanggup melepaskan kamu dari segala penderitaanmu. Tetapi akibat itu harus diterima. Tetapi ada hadiah yang harus engkau terima apabila engkau tetap setia dan percaya bahwa Allahmu adalah Allah yang luar biasa. Jangan cepat-cepat menilai Allah. Jangan cepat-cepat menggerutu. Terima asal kamu setiap saat itu apa? Periksa diri. Terbuka di hadapan Allah. Rendah hati, saudara tahu. Rahasianya adalah rendah hati. Bahwa setiap kejadian yang Allah biarkan terjadi dalam hidup kita, pasti Allah itu punya rencana. Untuk menguji engkau. Relakah engkau mempersembahkan berkat-berkatmu? Relakah engkau menderita untuk orang lain? Relakah engkau dihina? Pasti Allah itu punya rencana. Dan apabila engkau lulus 2 kali ditingkatkan. Ayub pada waktu dia sudah benar, sudah ngetop, Allah lihat bahwa ini maksimal untuk Ayub. Untuk meningkatkan Ayub, Ayub harus diturunkan kembali menjadi miskin dan menjadi sakit. Tidak ada jalan lain. Allah lihat di dalam diri Ayub, yang aku mau meningkatkan. Caranya bagaimana? Dijatuhkan dulu, diuji dulu. Pada waktu Ayub diuji dan dia akhirnya lulus, 2 kali lipat dia terima. Sampai anaknya pun diganti semuanya dengan indah-indah. Mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Dan saudara dan saya diberikan Alkitab ini untuk saudara supaya belajar. Tapi memang susah, saudara. Kalau tidak ngalami sendiri itu loh, susah. Makanya saya bilang lebih baik saya khotbah dengan pengalaman-pengalaman yang nyata daripada teori. Kalau engkau benar-benar mau dan rela dan hatimu terbuka dan mau dididik, mau diajar, rendah hati, saya jamin Allah akan segera menyelesaikan masalah. Tetapi hati-hati, di masa-masa engkau sedang diberkati, hati-hati, jangan sekali-kali merasa bahwa itu keberhasilan karena engkau. Kesombongan akan menyebabkan engkau dihancurkan lagi. Allah mengendaki kerendahan hati dan Allah benci kepada kesombongan. Jangan takut kalau kita benar-benar jujur di hadapan Allah dan setiap hari harus memeriksa diri. Saudara tahu, saya sendiri setiap hari memeriksa diri. Tetap di hadapan hadirat Allah ada banyak kekurangannya. Sampai saya katakan, Tuhan, salah lagi saya. Pada waktu saya mendapatkan mobil yang saya ganti ini, Honda Prestige ini, saya sudah dapat, saya kurang berterima kasihnya. Kenapa? Oh, rasanya, oh memang ini sudah jatah saya. Oh, saya dapat ini. Oh, kok rasanya kok ini sudah dapat dari dulu. Salah saya. Istri saya bilang gini, Tuhan ampuni, suamiku kok kurang berterima kasih. Kaget saya. Tuhan, salahku di mana? Aku kasih kamu mobil sudah ganti. Kenapa kamu kurang berterima kasih?
Iya, rasanya sih terus terang, ya itu memang sudah bagianku loh, salah. Nanti saya terlalu terima kasih, saking sayangnya dikasih mobil ini, saya lihati, salah lagi. Kenapa hatimu melekat sama mobil yang aku beri, tidak pada saya? Salah lagi. Wah, kok serba susah ya Tuhan. Loh, padahal saya bilang, Tuhan, ada firman-Mu? Ada. Kalau kamu keluar, langit cerah, bulannya bagus, kamu lihat bulan, aduh terima kasih bulan, engkau kok baik, puji Tuhan. Kadang-kadang kan sudah gitu kan, salah lagi. Padahal anak kecil itu kalau seneng sama popnya kan diciumin gitu dah. Kenapa ndak pernah nyiumi? Kenapa kamu ciumi popmu, ndak ciumi mamahmu yang ngasih? Salah. Sampai saya bilang, waduh Tuhan, ikut engkau ini harus peka terus ya. Iya. Kurang berterima kasih, salah. Terlalu berterima kasih sayang bendanya, salah. Jadi bagaimana? Hatimu harus memandang kepadaku terus dan mengucap syukur senantiasa kepadaku, tidak kepada benda-benda yang aku berikan. Tapi kenyataannya bagaimana saudara? Lebih sayang berkatnya atau lebih sayang Tuhan? Kamu berani? Sayang Tuhan. Coba kamu dikasih uang banyak-banyak, pikiranmu ndone uang atau ndone Tuhan? Hah? Di mana? Di uang toh? Di Tuhan. Coba kamu dapat lotre 1 miliar, bisa kira-kira bisa tidur enggak? Lalu kira-kira kalau sudah terima kasih Tuhan, terus jendelanya dikletek, terus deg-degan enggak? Terus bisa bilang gini, Tuhan, uang itu kan milikmu, dicuri ya enggak apa-apa, wong asalnya aku ya enggak punya, kembali enggak punya enggak apa-apa. Atau jangan Tuhan, wah maling itu, wah aku, betul enggak? Ngomong gampang, betul enggak? Saudara tahu? Ternyata cinta kita itu pada barang-barang yang sia-sia. Kekristenan kita itu sebetulnya cuma di mulut, tapi tidak benar-benar di dalam hati. Kalau kita itu cinta Yesus, apa saja yang terjadi, visi kita, visinya Yesus. Oh Tuhan, ini kok aku nerima begini, salahku di mana ya? Terima kasih, pasti Engkau punya rencana yang baik, oh Tuhan. Penderitaan, oke, aku alami. Tapi periksa dong Tuhan, kalau aku salah, tegur, aku rela, aku sedia Engkau didik untuk menjadi orang yang mengasihi Engkau. Dan enak saudara tahu. Karena apa? Karena Tuhan sudah berkata, engkau tidak akan dicobai lebih dari kekuatanmu. Jadi kalau nanti tambah kamu harus tambah lama, tambah gepeng. Harusnya kamu bilang begini, puji Tuhan, mau selesai. Loh betul toh? Kalau sudah mulai gepeng sampai kecepit, sampai sudah mati dan hidup, itu tandanya Tuhan kan lihat, wah ini anakku nekat ini, tidak tak tolong mati sungguh ini. Ya, turun tangan enggak? Tapi kamu teriak-teriak, Tuhan. Nah, Tuhan malah lihat, biarin, belum gepeng. Loh, ya enggak? Saudara tahu, kita kerap kali kurang percaya sama dia. Coba kita lihat di dalam Yeremia. Di dalam Injil Yeremia pasal yang ke-39. Yeremia pasal 39 mulai ayat ke-15. Selagi Yeremia masih terkurung di pelataran penjagaan. Yeremia 39 mulai ayat 15. Firman Tuhan datang kepadanya bunyinya, pergilah kepada Ebed Melek, orang Ethiopia itu. Dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Sesungguhnya firmanku terhadap kota ini akan kulaksanakan untuk kemalangan dan bukan untuk kebaikannya. Dan semuanya itu akan terjadi di depan matamu pada waktu itu juga. Pada waktu itu juga demikianlah firman Tuhan. Aku akan melepaskan engkau
dan engkau tidak akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang yang kau takuti. Tetapi dengan pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jaran bagimu, sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Orang hitam ini, orang Ethiopia ini adalah pegawai raja, dan dia termasuk pegawai tinggi di dalam kerajaan Raja Sedekia. Dan pada waktu itu kota sudah dikepung, kota pasti jatuh, dan Ebed Melek ini ada di dalam istana raja. Pasti semua pejabat dibunuh. Kalau saudara perhatikan apa yang Tuhan katakan di dalam ayat Fatsal ini juga, kita lihat bahwa semuanya ayat 6 ini dikatakan Raja Babil menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya di Ribla. Juga semua pembesar Yehuda disembelih oleh Raja Babil. Bayangin, anaknya, putra-putranya, pembesar-pembesarnya, keluarganya, semua dipotong kepalanya di depan mata Raja Sedekia. Harusnya Ebed Melek ini termasuk dah? Termasuk, saudara. Tapi Allah sudah berfirman, orang Ethiopia ini dilepaskan. Kenapa? Karena dia percaya akan Allahnya. Dan dia tidak termasuk di dalam keluarga Yehuda dan orang Israel. Maka dari itu saudara, kekristenan ini adalah pribadi demi pribadi. Allah sanggup melepaskan. Memang harta benda dia mungkin turut dirampas, tetapi dia dan keluarganya semuanya dilepaskan oleh Allah. Bagaimana mungkin padahal Raja Nebukadnezar tahu daftar pejabat-pejabatnya? Kenapa orang Ethiopia ini dilepaskan? Allah sanggup menyingkirkan dan memberikan belas kasihan kepada orang-orang yang memerintah dan yang menjatuhkan hukuman. Hidup kekristenan tidak bergantung orang lain, tetapi hidup kekristenan adalah pribadi demi pribadi. Ada seorang insinyur baru lulus dari Jerman, istrinya dokter lagi. Lalu dia pulang ke Jakarta dan dia kerja di Jakarta. Dan pada waktu dia di Jerman, dia mendengarkan kaset dan khotbah saya karena saya pernah melawat ke Eropa. Apa terjadi? Si anak muda ini ngomong gini, Tuhan, aku mau ngalami seperti Pak Yusak. Dia bilang gini, wah kok enak ya. Lalu dia lihat enaknya saja, lalu dia kepingin. Ya. Setelah dia pulang ke Indonesia dan dia bekerja di salah satu pabrik, apa terjadi? Di Indonesia perusahaan ini kan semua main belakang. Nggak tahan dia karena sudah biasa di sana itu belak-belakan jujur. Akhirnya dia ngomong sama istrinya begini, aduh hidup di sini nggak tahan, setiap hari makan hati. Kenapa? Bingung jadi orang Kristen. Karena harus main kong kali kong, harus tipu ini, harus bohong, harus tidak jujur gini-gini. Lalu istrinya bagaimana? Yuk kita kembali ke luar, kita sembayang. Dia lupa kalau dia pernah ngomong bahwa dia kepingin ngalami. Dia akhirnya sembayang, Tuhan, kalau engkau bisa bicara sama Yusak, engkau bicara sama aku sih Tuhan. Bicara, berdoa sungguh-sungguh. Benar-benar Tuhan ngomong. Kamu mau pindah ke luar negeri? Oke. Pindahan sana. Kemana? Ke Australia. Di kota mana Tuhan? Melbourne. Wah. Setelah dapat jawaban, rasanya ini seneng, mantep. Nggak nahan diri, ngomongan. Ngomong sama mertuanya, ngomong sama papa mamanya, ngomong sama saudara-saudaranya. Pindah
keluar negeri. Mana? Australia, Melbourne. Dan tidak tahan, ngomong di pabrik. Akhirnya bosnya dengar, dipanggil. Kamu katanya kok saya dengar-dengar mau pindah ke Australia? Ya. Walah kalau gitu buat apa saya mau serahin kamu proyek-proyek ini? Percuma kamu tinggal. Ya. Kalau gitu lebih baik saya kasih saran, kamu keluar saja sekarang. Dipecat. Dia bilang, oh ya tidak apa-apa, jalan Tuhan. Wah. Akhirnya dia keluar, lalu cepat-cepat dia memajukan ke kedutaan Australia. Lalu segala ijazahnya, segala pengalamannya semua dimasukkan ke kedutaan. Habis itu sebulan dijawab sama kedutaan. Maaf, kami tidak bisa terima saudara. Gepeng enggak? Keok enggak? Waktu terima itu diek. Waduh loh kok ditolak. Kan firman Tuhan. Kok ditolak? Nyatanya. Wah kelabakan. Istrinya sudah mulai ngomong gini. Makanya itu Tuhan. Ini piye ini? Lalu diem. Mamae tanya. Sudah ada jawaban belum dari Australia? Mau bohong enggak berani? Sudah mah. Di bagaimana? Ditolak. Hah? Ditolak? Lah iya. Tuhan. Jadi orang Kristen itu enggak usah ekstrem-ekstreman. Segala-gala Tuhan. Dikasih otak buat apa? Mamai cerita sama anak-anaknya. Sama kakak-kakaknya. Wah, datang semua. Itu ekstrem-ekstreman aneh-aneh. Tuhan. Enggak usah yang aneh-aneh. Wah, teror sana, teror sini, teror sana, teror sini itu. Wah, akhirnya enggak kuat teler. Karena apa? Yang terakhir yang membuat dia paling enggak kuat istrinya. Lah iya, kalau gini ini bagaimana? Nah, coba kerja terus kan lumayan. Sekarang kowe Tuhan. Wah, teler sudah klek, sudah sengklek 2 bulan, Saudara. Terus dia bilang, "Tuhan, aku enggak kuat." Katanya mau ngalami kayak Yusa. Kok berat sih Tuhan. Udah Tuhan, kapok Tuhan, ampun. Udah Tuhan, bar Tuhan. Enggak kuat Tuhan, aku sudah mati sekarang ya mau dah Tuhan. Saudara tahu apa terjadi? Sudah tengkleng, sudah enggak kuat, sudah teler, sudah mau rasanya mati saja. Sudah 2 bulan nganggur. Ada surat buat dia. Dari mana? Dari kedutaan Australia lagi. Dibuka, sudah tidak punya semangat. Apa itu? Surat. Tulisannya di depan, welcome. Di Melbourne. Langsung ya terus mukanya jadi bunder. Wah Tuhan! Dulunya sudah teler, sudah mau mati, bangkit. Yang pertama kali istrinya panggil, ini, wah Tuhan luar biasa. Ada apa? Welcome. Wah. Kamu nulis surat lagi? Enggak nulis surat, enggak ngajukan. Allah sanggup memerintahkan pemerintah Australia mengingat akan anaknya yang di dalam penderitaan itu. Diundang. Wah, welcome. Langsung dia menemui mamahnya. Malah Tuhan luar biasa. Wah, mamahnya apa? Welcome Melbourne. Wah. Caciknya, kakak-kakaknya datang semua. Mana? Ini, bukti. Allah luar biasa. Wah. Habis itu nekatnya malah luar biasa. Aku berangkat besok. Kemana? Melbourne. Kemana? Nggak tahu. Nanti kan Tuhan atur. Wah. Lebih nekat lagi. Lalu dia pergi, lalu di airport Cengkareng. Ketemu Cim-Cim, nggak kenal. Mau gimana cu? Biasa toh kalau Cim-Cim kan kalau asal ketemu orang anu kan bilang, cu mau kemana cu? Wah mau ke Melbourne. Sudah punya family cu? Enggak. Tuhan nanti kan atur. Wah. Saya punya adik di sana cu. Ya Cim. Dah, enggak apa-apa. Tuhan Allah luar biasa. Wah.
Encim ini tidak tahu, dia bilang, nanti kalau perlu apa-apa telepon ya Cuk, namanya ini, teleponnya ini di kota Melbourne, nih Cuk, disobek, dimasukin kantongnya lagi. Sampai di Melbourne, sampai di sana, dia keluar dari airport, dia bilang gini, Tuhan aku kemana? Tidak dijawab sama Tuhan. Jadi setelah setengah jam tidak dijawab, dihampirin sama orang laki satu. Saudara mau kemana? Enggak. Loh, kalau perlu saya antar. Enggak. Kenapa? Takut dia. Karena dia pernah dulu pergi ke Jerman, ditanyai gitu, dia mau, malah dijak homo. Jadi dia ketakutan sekarang, wah homo ini orang. Nah itu loh saudara. Jadi pengalaman itu lalu dipakai satu patokan, satu metode. Lah orang ini bilang, oh, ya dijawab enggak, ya sudah tuh orang ini pergi. Tapi orang ini ternyata siapa? Sopir taksi. Dia mau pergi, orangnya semua sudah habis, tinggal orang satu ini tok. Dan taksinya tinggal dia tok. Nah, taksinya Melbourne itu jaraknya dari airport ke kota 1 jam. Lah kan dia pulang nganggur, tidak punya penumpang. Nah, dia tahu ini orang satu ini mesti ada, tidak ada mobil, tidak ada. Sudah 1 jam kok nongkrong terus jalan-jalan. Lah dia kan dia pikir-pikir lumayan tak ente ini, tunggu. Jadi tunggu-tunggunan. Akhirnya si sopir ini tidak tahan lagi. Setelah 1 jam didatangi lagi. Saudara, aku ini tidak punya maksud apa-apa. Dia tidak tahu kalau ini sopir taksi. Aku ini cuma mau nolong saudara. Saudara ini punya family, punya telepon orang yang kamu akan tuju ndak? Nanti saya bantu teleponkan, nanti saya antar ke sana. Ingat dia, Encim itu kan masukin kertas secuil untuk dia. Oh ada ini, coba tolong. Telepon, kring. Kamu siapa? Saya dari dari Jakarta gini. Oh datang saja ke rumah saya. Untuk sementara nginep di rumah saya. Sebab kamu tidak punya family toh, tidak punya kenalan. Enggak. Ya. Datang saja. Nanti tidur di sini. Tidak apa-apa. Lalu orang ini ya bilang, oh ini loh, sudah bisa. Ayo saya antar. Oh saya tahu jalan ini. Oh ya saya tahu. Loh saudara siapa? Saya ini sopir taksi. Aku butuh penumpang. Kamu ya butuh saya toh. Sebabnya kalau saya pulang, kamu tidak ada kendaraan lagi. Tapi kalau saya pulang, tidak punya penumpang, ya saya rugi. Saya kan dapat bayaran dari kamu. Lalu di situ dia berkata gini, Tuhan tuh kok sayang ya. Kok sampai sopir taksi itu mau nungguin. Sampai di sana apa terjadi saudara? Ditulungi, lalu ketemu pendeta, lalu diminta supaya tidur di tempat pendeta, dan dibantu carikan kerjaan. Jadi apa? Insinyur elektro, tapi jadi apa? Jadi kuli. Ngangkati barang dulu. Lalu dia bilang apa? Tidak apa-apa Tuhan, ini kan permulaan. Oh. Setelah dia ngangkatin barang jadi kacung. 1-2 bulan apa terjadi saudara? Allah luar biasa. Lalu ada perusahaan memanggil dia. Sesuai dengan jabatan dia, dipindahkan ke kepandaiannya menurut itu. Dan dia diangkat. Wah, sekarang dia tidak jadi kuli. Terus dia sudah kerja, istrinya diundang. Datang, anaknya dipanggil. Datang, cukup. Wah, lalu dia sewa rumah, istri, anaknya. Saudara tahu kakak dia yang paling benci sama dia. Dia bilang, Tuhan paling benci. Lalu datang ke Australia, bilang apa? Mau membuktikan benar enggak Tuhannya itu kuasa, Tuhannya luar biasa. Dia datang ke sana, dia lihat, wah Tuhanmu memang hebat ya, hebat Tuhanmu. Oh iya, Tuhan luar biasa. Wah. Lalu kakaknya perempuan ini bilang gini, yuk lihat. Lalu kalau di sana itu kalau rumah kan ada tulisannya kalau dijual, sale. Dia lihat. Wah, aku kok seneng rumah ini. Buat apa? Udahlah, lihat-lihat siapa tahu bisa dibeli. Lihat, wah bagus ya. Berapa ini? 130 juta. Bagaimana kalau kamu ini? Seneng enggak? Wah, seneng sih, tapi siapa yang bayar? Lu pokoknya seneng toh. Seneng, mau.
dibayar sama ciciknya 130 juta. Buat apa, Ci? Buat kamu. Kenapa? Saya lihat Yesusmu luar biasa. Saudara tahu? Setengah tahun kemudian dia dapat rumah yang diberi kakaknya. Tidak usah bayar. Yang membenci diubahkan hatinya menjadi mengasihi. Firman Tuhan berkata, kalau engkau menyenangkan hatiku, musuhmu akan damaikan kepadamu. Saudara tahu? Menyenangkan hati Tuhan, rahasianya semua masalahmu akan selesai. Lalu dia bersaksi, betul Pak Yusa, harus berani bayar harganya. Sakit, pedes, tapi enak Pak. Itu Yesus, betul enggak? Saudara yang suka lombok ya pedes toh. Habis kalau sudah nangis-nangis anak ya minta lagi toh. Karena apa? Kabelan, enak, pedes tapi enak. Itu Yesus. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan jangan cepat-cepat menggerutu. Pribadi demi pribadi bertanggung jawab, Allah akan nyatakan buahnya. Jangan cepat-cepat menilai orang, jangan cepat-cepat menilai Yesus, tapi ucapkan syukur, Allah akan membuktikan. Orang benar akan muncul seperti bintang yang bercahaya gemilang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan, dan anak-anak-Mu pada saat ini sudah mendengar. Dan apa yang menjadi pesan-Mu, hamba sudah sampaikan. Hamba tidak berutang. Dan Engkau periksa kami pribadi demi pribadi Tuhan. Ampuni, ampuni. Kenapa masalah anak-anak-Mu tidak selesai? Kalau Engkau selesaikan yang gede-gede itu, yang 175 juta, yang 130 juta, Engkau selesaikan. Mengapa aku yang kecil tidak selesai? Bukan engkau kurang mengasihi Tuhan, tetapi aku yang tidak menyenangkan hatimu. Masih sombong, masih tinggi hati, masih kerap kali bicara yang tidak baik terhadap orang lain, tidak belajar rendah hati, menerima apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Saudara, akui di hadapan Tuhan, cepat minta ampun. Belajar rendah hati. Kalau kamu sudah mampu datangi orang yang engkau sakiti hatinya. Kalau engkau berani merendahkan hatimu, lalu kamu bertindak rela merendahkan diri sekalipun, saya jamin masalahmu segera akan selesai. Jangan tinggi hati, jangan gengsi. Semuanya itu menjadi penghambat bagi dirimu sendiri. Tuhan, Engkau bicara. Sekarang menjadi bagianmu Tuhan Roh Kudus. Kau yang menjabarkan, Kau yang mengingatkan, Engkau yang mengubahkan. Engkau kasih anugerah supaya anak-anak-Mu boleh mengerti kehendak-Mu. Dan siapa melakukan, hamba percaya Engkau segera turun tangan untuk menolong dia. Karena kasih-Mu sama. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Dan hamba serahkan mereka dalam tangan-Mu. Semua bertanggung jawab pribadi demi pribadi dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.